Purbasari merasakan detak jantungnya semakin cepat, seiring dengan ancaman Lutung yang bergema dalam udara malam yang dingin dan pekat. Dengan tangan yang gemetar, Purbasari merapikan selendang lusuhnya. Purbasari menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa takut yang mencengkeram hatinya. Sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan melangkah keluar dari balik semak-semak yang melindunginya. Wah, ternyata benar. Ada seorang manusia di sini. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Siapa kau? Namaku Purbasari. Aku adalah seorang putri dari kerajaan Pasir Batang yang telah diusir. Purbasari, aku Lutung. Apa yang kau lakukan di sini? Dan mengapa bisa diusir? Ayahku ingin aku untuk naik tahta, tapi kakakku merasa bahwa aku tak pantas menjadi pemimpin dan menjadikanku musuhnya. Tadinya aku berniat ingin membuat sebuah gubuk kecil di hutan ini. Benar-benar keterlaluan. Aku rasa jika dia bisa melukai adiknya sendiri, maka dia dapat menyakiti warganya. Jangan berbicara seperti itu, Lutung. Aku yakin bahwa kakakku akan menjadi pemimpin yang baik. Sungguh mulia hatimu. Setelah kau dapatkan semua ini, kau masih bisa berbaik sangka seperti ini. Maafkan aku telah lancang menceritakan hal ini. Kalau begitu, aku lebih baik pergi saja dari sini. Tunggu, bukankah kau ingin membangun sebuah gubuk kecil di sini? Tapi aku takut akan mengganggu dan menakuti hewan-hewan lain di sini. Itu tidak benar. Akan kupanggilkan hewan-hewan lain kemari. Lutung dengan penuh kebijaksanaan memandang Purbasari yang berdiri dengan tatapan bingung. Lutung mengeluarkan suara panggilan yang bergema jauh ke dalam jantung hutan, memecah keheningan malam. Seolah menjawab panggilan dari alam itu sendiri, satu persatu hewan-hewan hutan mulai muncul dari tempat persembunyian mereka. Purbasari takjub melihat Purbasari yang sudah tenang. Lutung mendekatinya. Tunggu, jangan mendekat. Kau bisa tertular. Tuan Putri, sepertinya penyakitmu ini bukanlah penyakit biasa dari baunya. Apakah penyakit itu terjadi begitu saja dan tanpa sebab? Dari mana kau mengetahuinya? Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat itu, aku sedang di kamar, lalu aku mendengar sesuatu. Setelah itu, badanku terasa panas dan kulitku terasa botol. Kau telah dikutuk, Tuan Putri. Apa? Seseorang telah melakukan ini padamu. Tega sekali orang itu. Tenanglah, Tuan Putri. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Kemarilah. Lutung memandu Purbasari melalui jalur setapak yang tersembunyi di antara semak-semak dan perdu. Mereka menyusuri jalan yang berkelok-kelok, melewati akar-akar pohon yang mencuat dari tanah seperti urat-urat kehidupan yang menghubungkan segala sesuatu di hutan ini. Purbasari yang mengikuti di belakangnya merasakan rasa penasaran bercampur dengan kekaguman saat mereka semakin mendekati tujuan yang tak diketahuinya. Dalam keheningannya hanya diiringi oleh kicauan burung dan gemerisik dedaunan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang begitu memukau. Sebuah mata air jernih yang tersembunyi di tengah hutan. Ini adalah sumber mata air kami. Air di sini tidak pernah habis dan tidak pernah kotor. Kami semua minum dari sini. Kami sangat percaya dengan sumber mata air ini. Dan aku berharap kutukan Tuan Putri dapat disembuhkan dengan air ini. Benarkah? Apa kau yakin, Lutung? Aku benar-benar yakin, Tuan Putri. Silahkan coba saja. Baiklah jika begitu, aku akan mencobanya. Dengan langkah yang penuh harap, Purbasari berjalan perlahan menuju mata air. Airnya yang bening seperti kristal memantulkan sinar rembulan. Dengan hati-hati, ia mencelupkan kedua tangannya, merasakan dinginnya air yang menyegarkan menjalari kulitnya. Perlahan, ia mulai membasuh wajahnya, membiarkan air yang suci itu mengalir di atas kulitnya yang penuh luka. Seperti keajaiban, mata air itu mulai menghapus setiap luka dan cacat yang menghiasi wajahnya. Purbasari terkejut, lalu mulai membasuh seluruh tubuhnya. Kutukanku benar-benar sembuh. Oh Lutung, terima kasih kau telah membantuku menghilangkan kutukan ini. Berterima kasihlah kepada Sang Dewata.
Karena atas izinnya, kau dapat kembali seperti semula. Terima kasih Dewata. Aku bahagia sekali. Tuan Putri, percayalah, ketika kau melakukan satu kebaikan, maka kau akan dapat beribu balasan dari kebaikanmu. Lutung, aku sangat bahagia hari ini karena mendapat kenikmatan yang luar biasa. Aku berhutang banyak padamu, Lutung. Karena jasamu yang begitu berarti, aku akan setuju untuk menjadi teman kalian. Purbasari sedang berbahagia di hutan bersama lutung dan hewan lainnya. Sementara itu, di kerajaan Pasir Batang, para warga mulai mengeluh karena sejak kepemimpinan Purbararang, banyak dari mereka yang sengsara, kesusahan, dan bahkan ada yang mati karena kelaparan. Tanpa mereka sadari, Purbararang mendengar keluhan mereka. Kini warga berkumpul menghadap Purbararang. Beraninya kalian berbicara buruk tentangku. Pengawal, tangkap mereka. Para warga memberontak saat akan ditangkap pengawal. Di tengah hiruk pikuk suasana mencekam, seorang warga berhasil kabur. Bagaimana ini Kakang? Mereka berbicara buruk tentang kepemimpinanku. Apa yang harus aku lakukan? Benarkah semua keburukan yang mereka katakan tentangku tadi? Tenanglah Dinda, kau adalah ratu yang hebat. Kau sudah melakukan hal yang benar. Setelah ini, tak akan ada lagi orang yang berani melawanmu. Tapi aku masih khawatir. Apalagi tadi ada yang berhasil kabur. Bagaimana jika dia menyebarkan hal buruk tentangku? Atau mencari bala bantuan untuk melawanku? Tenanglah Dinda yang cantik jelita. Tak ada yang perlu kau khawatirkan. Semua akan aman. Aku sudah menyuruh Pati untuk mencari orang yang kabur tadi. Di hutan, terlihat Purbasari sedang bermain dan bercanda bersama lutung dan hewan lainnya. Lutung, sudah lama sekali rasanya aku tidak merasakan ketentraman seperti ini. Tuan Putri, agar hutan ini terasa menyenangkan, pimpinlah hutan ini dengan kebahagiaan. Kalau begitu, bantulah aku, Lutung. Dengan senang hati, Tuan Putri. Oh iya, aku akan pergi dulu. Aku akan mencari makanan untukmu. Baik, Lutung, berhati-hatilah. Tak lama dari kepergian lutung, mendadak terdengar suara keras dan tajam. Hoi, di sini kau rupanya. Sini, kau tidak akan bisa lepas lagi dariku. Tunggu, siapa kau? Dia adalah patih dari kerajaan Pasir Batang. Ekspresi kekagetan melintas di wajah sang patih yang keras, terpaku pada sosok yang telah lama diusir dari kerajaan. Tuan Putri Purbasari, Ternyata kau, berdirilah patih, apa yang kau lakukan di sini? mohon ampun Tuan Putri. Ratu Purbararang dan Raden Indrajaya ingin menghabisi seorang warga yang dianggap mengganggu kedamaian kerajaan. Mohon ampun, hamba telah mengira Tuan Putri warga itu. Apa yang telah dilakukan warga itu sampai engkau diutus menghabisinya? Warga itu dengan lancang telah memberontak kepemimpinan Ratu Purbararang, Putri. Tunggu, Patih, bebaskan warga itu, dan kau bisa membawaku sebagai penggantinya. Mohon ampun Putri, bukan hamba bermaksud lancang, tapi... Iya, aku mengerti kau telah bersumpah untuk mengabdi pada pemimpin kerajaan Pasir Batang. Sekarang, bawalah aku menemui ratumu. Dalam perjalanannya, lutung mendengar kehadiran manusia lain. Dengan langkahnya yang lincah, lutung bergegas kembali ke tempat Purbasari. Ada apa ini, Tuan Putri? Tenang, Lutung. Dia adalah Patih dari kerajaan Pasir Batang. Dan Patih, dia adalah Lutung. Dia yang sudah mengobatiku dan menolongku setelah aku diusir dari istana. Hamba baru sadar, ternyata penyakit Putri telah sembuh. Benar, ini berkat Sang Dewata. Lutung, sekarang aku hendak pergi ke kerajaan Pasir Batang untuk menemui kakakku, Ratu Purbararang. Itu terlalu berbahaya, Tuan Putri. Tapi, jika itu memang kehendakmu, izinkan aku untuk menemanimu. Baiklah, tolong temani aku. Purbasari dan Patih melangkah masuk ke dalam istana kerajaan.
Kedatangan mereka menjadi sorotan yang tak terduga bagi Purbararang yang sedang menghadapi ketegangan. Sorot mata Purbararang yang memancar kemarahan seperti bara yang menyala. Purbasari? Patih, apa-apaan ini? Bukannya Purbasari sudah terkutuk dan enyah dari kerajaan ini? Mohon ampun Ratu, izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi ketika ngejar warga di hutan. Di sana, saya tiba-tiba bertemu dengan Tuan Putri Purbasari, dan dia meminta izin untuk bertemu dengan Ratu Purbararang. Apalagi, dia kemari dengan seekor lutung. Lutung? Purbasari, apa kau sudah tidak punya akal? Untuk apa kau membawa siluman itu kemari? Atau jangan-jangan lutung itu yang sudah memberikan mantra kepadamu sehingga kau bisa kembali seperti semula. Dasar biadab! Dia bukan siluman, Kak. Dia teman saya. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Terserah kau saja. Tapi jika sampai lutung itu melukai keluarga kerajaan, akan kupenggal kepalanya itu. Cukup, kau manusia tidak tahu diri. Tenanglah lutung. Biarkan aku yang mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Kakak, apa ini? Apa yang terjadi dengan pasir batang? Dan mengapa warga begitu menderita, Kak? Purbasari, apa maksudmu? Aku memimpin kerajaan ini dengan sangat baik. Mereka saja yang selalu membangkang dan tidak tahu aturan. Kebetulan sekali kau ada di sini. Biar kuperlihatkan kepadamu bagaimana caranya aku memimpin kerajaan Pasir Batang. Mulai dari aku akan binasakan orang-orang tidak tahu aturan ini. Tidak, Kak. Tidak akan saya biarkan hal itu terjadi. Demi warga Pasir Batang, akan saya rebut kembali kekuasaan yang telah Ayahanda percayakan. Cukup manis apa yang kau ucapkan, Purbasari. Namun kemana saja kau selama ini? Mengapa kau bisa berbicara seperti itu? Padahal kalianlah orang-orang yang paling tahu kejadian sebenarnya. Sungguh keterlaluan. Kalian sudah berlaku kejam pada Tuan Putri Purbasari. Bahkan kini, warga tersiksa oleh perilaku kalian itu. Kurang ajar kau. Berani-beraninya menyalahkan orang lain seenaknya. Ya, aku tahu. Di hutan sana, mana ada orang yang mengajarkan tata krama. Tenang, aku tidak punya urusan denganmu. Purbasari, aku memiliki penawaran untukmu. Penawaran? Penawaran apa yang Radit maksud? Bagaimana kalau kita bertarung? Sebagai seorang pemimpin, tentunya harus ada orang yang dapat melindunginya. Seperti Kakang Indrajaya ini, semua orang sudah mengakui bagaimana kehebatannya. Purbasari, jika kau ingin memimpin kerajaan ini, kau harus bisa mengalahkan Raden Indrajaya. Tapi jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau harus merelakan kepalamu itu untuk aku penggal. Mendengar hal tersebut, Lutung murka dan dia berusaha menyerang Purbararang, namun ditahan oleh Purbasari. Cukup, tenanglah Lutung. Biarkan aku kembali membantumu, Purbasari. Apa yang akan kamu lakukan? Tenanglah, Purbasari. Sudah banyak hal yang kita lewati bersama. Aku berterima kasih atas kebaikanmu selama ini. Kau bahkan menerimaku apa adanya. Biarkan aku yang bertarung denganmu, Indrajaya. Kau yakin? Lutung sepertimu akan sangat mudah untuk aku binasakan. Coba saja. Dalam kilau rembulan yang memancar dari celah-celah jendela istana, Lutung berubah wujud dengan keajaiban yang tak terduga. Perubahan yang mengagumkan dari sosok primata menjadi manusia yang gagah. Indrajaya dan orang-orang di istana terkejut melihatnya. Siapa kau? Aku adalah Lutung. Kenapa? Apa kau takut? Aku takut. Mana mungkin? Lutung dan Indrajaya terus bertarung. Lutung memenangkan pertarungan. Purbasari langsung mendatangi Lutung yang sudah berubah wujud. Siapa kamu? Aku Lutung Purbasari. Lutung yang selalu menemanimu. Bagaimana bisa seekor lutung berubah menjadi seorang lelaki? Purbasari, sebenarnya aku adalah seorang pangeran dari Kayangan. Namaku Guruminda, anak dari Sunan Ambu. Ibuku telah mengubahku menjadi seekor lutung karena aku berbuat kesalahan.
aku telah membunuh seseorang. Lalu aku dikirim ke bumi dalam wujud seekor lutung sebagai bentuk penembusan dosa Purbasari. Jika itu kau, aku sudah tidak kaget lagi, Lutung. Ternyata kau adalah Guru Minda. Dengan langkah lembut, Purbasari mendekati Indrajaya yang terluka. Sekarang kau telah kalah, kakak. Prajurit, bebaskan seluruh warga. Purbasari, aku mohon ampun Purbasari. Aku mengaku salah. Kau memang pantas menjadi pemimpin negeri ini. Aku minta maaf. Dan aku bersedia apapun itu hukumannya. Sekalipun itu aku harus menyembahmu 7 hari 7 malam Purbasari. Janganlah meminta maaf kepada saya, kakak. Mohon ampunlah pada sang dewata yang menguasai kehidupan. Namun, kesalahan tetaplah kesalahan. Kakak, maafkan saya. Bukannya saya ingin menyakitimu. Namun akan lebih baik jika kakak pergi dari kerajaan Pasir Batang. Menyepilah, perbaiki diri kakak di sana. Terimalah itu sebagai akibat dari apa yang sudah kakak perbuat. Baik Purbasari, akan kakak terima apapun itu hukumannya. Maafkan kakak Purbasari. Saya telah memaafkan kakak. Bagaimanapun juga, kakak adalah orang yang saya sayangi. Ayahanda dan ibunda datang. Ayahanda mengambil mahkota yang dipakai Purbararang dan meletakkan mahkota tersebut di kepala Purbasari, menandai peralihan kekuasaan yang adil dan mulia.